hari ini, di minggu ini, ketemu suada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang kelima, yang keenam. Dan di minggu sengsara Tuhan Yesus yang keenam ini, Matius 27 ayat 11 sampai 26 menjadi resep firman untuk kita renungkan secara bersama-sama dalam bingkai tema mingguan kita. Bertanggung jawablah demi keadilan, jangan cuci tangan. Bapak Ibu saudara-saudariku, tentunya bagian firman Tuhan dari Injil Matius 27 ayat 11 sampai 26 tidak lagi menjadi asing di pendengaran kita. Ya, Bapak dan Ibu, bagian firman Tuhan ini dari Matius 27 ayat 11 sampai 26 menggambarkan salah satu peristiwa yang paling tragis dalam sejarah iman kita. Peristiwa itu adalah ketika Yesus harus diadili, bukan hanya oleh penguasa di kala itu, tetapi juga Yesus diadili oleh pilihan manusia, oleh pilihan banyak orang. Dan di hadapan Pilatus, orang banyak itu juga diberikan dua pilihan, memilih Yesus ataukah memilih Barabas. Bapak Ibu saudara-saudariku, sesungguhnya firman ini adalah menjadi cerminan bagi kehidupan kita di masa kini, di hari ini, bahwa sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, setiap hari pun Bapak Ibu dan kita selalu diperagakan kepada yang namanya pilihan. Kita memilih mengikuti Kristus ataukah kita memilih mengikuti jalan lain? Kita memilih melakukan yang benar ataukah kita memilih melakukan yang salah? Kita memilih untuk hidup di dalam kebenaran ataukah kita memilih untuk hidup di dalam kejahatan? Tentunya dua pilihan ini punya konsekuensi, punya resiko bagi setiap kita yang mengambil pilihan ini. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam firman Tuhan di pagi ini ayat 11 sampai 14, di sini Injil Matius mencoba menampilkan sosok Yesus yang tidak mau membela dirinya di hadapan Pilatus, di hadapan imam-imam kepala, di hadapan tua-tua, bahkan di hadapan massa di saat itu. Ketika Yesus ditanya, apakah Yesus mau membela dirinya atas segala tuduhan itu? Yesus tidak membela dirinya, bahkan malah Yesus kembali membuat pertanyaan kepada Pilatus, tetapi juga kepada imam-imam kepala di saat itu. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dari sikap yang ditunjukkan oleh Yesus ini mau memberikan langkah kepada Bapak Ibu dan kita, bagaimana Yesus menunjukkan kerendahan hatinya dan ketaatannya yang penuh kepada kehendak Allah. Bapak Ibu, Yesus tidak melawan dengan setiap pertanyaan yang menyudutkan dirinya, karena Yesus tahu, Yesus menyadari bahwa penderitaan yang ia alami di saat itu adalah bagian dari rencana Allah untuk keselamatan dunia ini. Dan oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudariku, ketika dia diperhadapkan dalam situasi yang demikian, Yesus tidak menolak ataupun memberikan jawaban sesuai dengan kenyataan yang Yesus alami dan Yesus hadapi. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam ketemu hidup di hari ini, ketemu seringkali lebih suka membela diri, lebih
Dan oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, melalui sikap Yesus dalam bacaan kita di hari ini, Bapak Ibu dan kita mau diberikan sebuah kenyataan dan pilihan bahwa kalaupun kita harus melakukan yang benar, kalaupun kita harus mengikuti apa yang Yesus dan Allah kehendaki atas hidup ini, Bapak Ibu dan kita perlu mencari pembenaran diri. Karena apa? Semua yang benar itu pada waktunya, pada saatnya akan dinyatakan oleh Yesus dengan waktu dan cara. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pada ayat 15 sampai 18, sesungguhnya dari ayat ini menggambarkan bahwa Pilatus itu dia tahu, Pilatus itu dia sadar benar bahwa Yesus tidak melakukan kesalahan, apalagi ketika ia diingatkan oleh istrinya. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudari, Pilatus juga terjebak dalam tekanan dan tuntutan orang banyak di kala itu, sehingga dia semampu lagi untuk menyatakan sesuatu yang benar itu. Dia semampu lagi untuk menyatakan di hadapan orang banyak bahwa Yesus ini tidak melakukan satu kesalahan apapun dan tidak ada alasan bagi dirinya menjatuhkan hukuman atas diri Yesus. Bapak Ibu, dari sikap seorang Pilatus ini mau memberikan penegasan kepada Bapak Ibu dan kita bahwa mengetahui kebenaran itu saja cukup, tetapi kebenaran itu mesti disertai dengan sikap keberanian kita untuk menyatakannya, untuk memperjuangkannya di hadapan orang banyak. Sikap yang diambil oleh Pilatus adalah pilih jalan aman, lalu mengabaikan yang namanya kebenaran. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, dalam kenyataan kehidupan yang kita hadapi di hari ini, kadang-kadang kita juga diperhadapkan dengan fakta, dengan situasi yang demikian. Kadang-kadang kita tahu ini benar, tapi kita takut untuk menyampaikan, karena mungkin saja kalau kita bilang orang suka. Kadang kita tahu ini betul, kita bilang, tapi nanti orang terima atau membedakan. Kadang kita mau bilang yang benar, tapi kita takut terancam dengan kita punya kehidupan dan kita punya jabatan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, melalui pesan firman di pagi ini mau mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu dan kita bahwa yang namanya kebenaran, yang namanya keadilan itu mesti kita perjuangkan, mesti kita tindak lanjuti dalam seluruh kehidupan kita, dalam sikap dan tindakan hidup kita yang nyata. Kalau kita tahu benar saja, kata cuma bilang lalu kita sedikit, percuma. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pertanyaannya untuk kita renungkan di pagi ini, pertanyaan refleksinya adalah, sudah berapa banyak kali Bapak Ibu dan kita tahu hal yang benar, tapi kita takut ambil sikap? Sudah berapa banyak kali kita tahu sesuatu yang benar, tapi kita lebih suka memilih untuk mendiamkan? Bapak Ibu Saudara-saudariku, di pagi ini, iman orang Kristen, iman kita yang sesungguhnya kepada Kristus, menuntut kepada Bapak Ibu dan kita untuk berani untuk menyatakan kebenaran di dalam hidup ini. Kebenaran itu mesti kita lakukan, bukan sekedar kita tahu saja. Yang berikut Bapak Ibu Saudara-saudariku, ayat 20 sampai 23. Nah, di sini ada satu pilihan yang salah yang dilakukan oleh Barnabas dan juga oleh orang banyak di kala itu.
bebaskan Barabas, seorang yang dikenal dengan kejahatannya. Lalu mereka memilih untuk menyalibkan Yesus yang adalah Tuhan, adalah orang yang benar, yang tidak pernah melakukan kesalahan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dari ayat-ayat firman ini memberikan makna kepada Bapak Ibu dan kita bahwa ketong seringkali sadar untuk memilih yang salah. Karena apa? Ketong dipengaruhi oleh emosi, dipengaruhi oleh ketong punya kepentingan, dipengaruhi oleh ketong punya tekanan yang sebisa untuk ketong kelola itu secara baik. Akhirnya ketong membuat satu pilihan yang salah. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati oleh Tuhan, akhirnya apa? Yesus ditolak oleh orang banyak pada waktu itu, yang seharusnya orang banyak itu menerima Dia. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, dalam firman ini Bapak Ibu dan Beta tetap diingatkan kembali pada waktu Yesus pertama kali masuk ke Betlehem, orang banyak itu menyambut Dia. Mereka berteriak Hosana bagi Raja, Hosana bagi Tuhan. Tetapi pada waktunya lagi, orang-orang yang sama itu pula berteriak untuk menyalibkan Dia. Salibkanlah Dia, salibkanlah Dia. Dari peristiwa ini mau kembali mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kita bahwa jangan sekali-kali kita terlena, kita terbuai dengan tepukan tangan orang lain. Jangan sekali-kali kita terbuai dengan pujian orang lain atas diri kita. Karena mungkin pada waktunya nanti orang yang sama itu yang memuji kita di hari ini bisa saja menjatuhkan kita di hari esok. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, dari peristiwa ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kita kembali untuk bagaimana menyerahkan seluruh hidup ini kepada Tuhan Allah. Minta Tuhan pimpin kita dengan hikmat, minta Tuhan pimpin kita dengan rohnya, supaya seluruh pilihan yang dapat berbuat di dalam hidup ini jangan kita ikut dunia pun sana di hari ini. Kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari memilih jalan Yesus, memilih jalan kebenaran itu, terkadang atau di hari ini harus diperhadapkan dengan penolakan, atau harus diperhadapkan dengan berbagai macam cacian dunia ini. Tapi apakah dengan situasi yang demikian lalu mempengaruhi beta dan Bapak Ibu tidak melakukan yang namanya kebenaran? Atau kadang-kadang diperhadapkan juga dengan tawaran, godaan, rayuan dunia yang mungkin menggiurkan mata dan hati di hari ini. Katong senang, katong bersuka, karena semua yang katong mau sesuai dengan apa yang katong bikin. Tapi jangan lupa Bapak Ibu saudara-saudari, kalau katong mengikuti pilihan dunia ini mungkin enak dan senang di hari ini, tapi menyengsarakan sepanjang waktu di hari esok. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, pada ayat 20 sampai 23 ini mau mengingatkan kepada Bapak Ibu dan kita, mari kita memilih hidup di dalam kebenaran daripada hidup di dalam kesenangan. Mari kita melakukan kebaikan-kebaikan yang menurut jalan Tuhan, bukan melakukan kebaikan yang menurut jalan dunia. Mau pilih dunia pun senang, atau mau pilih Tuhan punya selamat. Bapak Ibu saudara-saudariku yang diberkati. Kemudian bagian terakhir dari bacaan kita ayat 24 sampai 26. Di sini menggambarkan tentang Pilatus ketika memberikan pertanyaan kepada orang banyak, lalu orang banyak pilih untuk salibkan Yesus, bebaskan Barabas, langsung dia ambil air dan cuci tangan, dia lepas. Seakan-akan dia tidak mau terikat
dengan keputusannya, dengan pilihannya yang salah di saat itu. Atau hari ini biasa bilang cuci tangan dan masalah. Artinya saya mau ambil risiko, padahal itu dia kesalahan yang dia bikin. Tentu kadang-kadang dalam bentuk hidup juga mungkin ada yang demikian, Bapak Ibu. Kadang-kadang dengan sadar melakukan kesalahan, lalu karena ketemu saya mau ambil risiko, ketemu cuci tangan, dia bukan beta, itu dia. Beta sudah dia sediakan jadi beta saya mau ambil risiko, itu dia yang bilang. Jadi beta saya tahu, pergi saja ke dia, beta saya tahu apa. Kadang ketemu juga tidak mengambil sikap bertanggung jawab atas pilihan yang kita lakukan, tapi ketemu lebih suka pilih cuci tangan untuk melepaskan kepada orang lain. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 ini, Bapak Ibu dan kita diingatkan untuk bagaimana sebagai orang Kristen kita harus bertanggung jawab penuh atas setiap pilihan-pilihan yang kita lakukan di dalam hidup ini. Tentunya dalam mengambil satu pilihan itu ada konsekuensi yang harus Bapak Ibu dan kita pikul. Konsekuensi itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan. Jadi kalau ketemu tahu salah, ketemu mesti berani bilang itu salah. Jangan ketemu berkompromi, lalu ketemu cuci tangan, ketemu lapas tanggung jawab, buang salah pada orang lain. Ini pesan sederhana dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang ke-6 untuk Bapak Ibu dan kita renungkan kembali. Pesan yang pertama yang mau ditegaskan adalah jangan ketemu ikut orang lain pun, padahal itu adalah sebuah kesalahan. Tetap perjuangkanlah yang namanya kebenaran, sekalipun dalam memperjuangkan kebenaran itu kita mesti ditolak oleh dunia. Pesan yang kedua adalah setiap kehidupan Bapak Ibu dan kita di tengah-tengah dunia ini akan diperhadapkan dengan yang namanya pilihan. Dalam hidup ini cuma ada dua pilihan Bapak Ibu, benar salah, baik tidak baik, dan seterusnya. Apapun pilihan yang Bapak Ibu dan kita ambil, tentu ada konsekuensi yang harus kita tanggung. Kalau konsekuensi yang harus kita ambil itu karena suatu kebenaran yang Bapak Ibu dan kita perjuangkan di hari ini, terima, bikin dan sukacita. Karena apa? Mungkin kita sengsara di hari ini, tapi pasti kita akan bersukacita di hari esok. Mungkin atas pilihan dunia ini kita akan terlihat senang dan bahagia, tapi tidak menjanjikan itu kepada hidup kita di hari esok. Apapun pilihan kita, apapun konsekuensi yang harus Bapak Ibu dan kita tanggung, kita mesti berani untuk menghadapi. Jangan kata lepas tangan, jangan kata cuci tangan, jangan kata buang salah pada orang lain. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudariku, masing-masing kita yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan di hari ini. Beta mau kutip sepenggal kalimat dari Profesor Saitapi almarhum, seorang ahli hukum ya Bapak Ibu. Kalau Ibu nonton berita di TikTok, di YouTube, beberapa waktu ini ada sepenggal kalimatnya itu yang lagi viral. Profesor Saitapi mengatakan bahwa sekalipun kejahatan itu lari secepat kilat, pada waktunya akan dikalahkan dengan yang namanya kebenaran.
Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, melalui kisah Yesus di hari ini akan terus mengingatkan dan menyadarkan kepada Bapak Ibu dan kita untuk bagaimana tetap bertahan dan berjalan di jalan Kristus sekalipun kita harus berhadapan dengan penderitaan. Tetaplah berjalan dan setia di jalan Kristus sekalipun dunia menolak kehadiran kita. Berpeganglah kepada janji-janji Kristus, karena janji-janji itu yang akan menuntun Bapak Ibu dan kita menemukan kebahagiaan, menemukan sukacita, menemukan kehidupan, dan menolong yang namanya keselamatan. Di hari ini 23 anak juga akan dibawa, dimeteraikan sebagai pewaris kerajaan Allah. Tentunya dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang tua, sebagai para saksi, bagaimana kita menuntun anak-anak ini untuk tetap setia berjalan di jalan Kristus. Komitmen kita, janji kita di hari ini yang kita katakan di hadapan Allah dan jemaatnya mestinya menyertai seluruh perjalanan hidup kita bersama dengan anak-anak yang kita bawa di hari ini. Tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai para saksi adalah bagaimana kita membina, menuntun, membimbing, mendidik anak-anak ini kepada jalan Kristus. Sebagai manusia, Bapak Ibu dan kita, tentu lepas dari yang namanya kelemahan dan dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudari, Yesus Kristus yang telah datang, mati dan bangkit itu telah membebaskan dan menyelamatkan kita semua dari kuasa dosa dan maut. Oleh karena itu, mari kamu tetap berpegang teguh kepada jalan-jalan Kristus yang mesti kamu pilih di hari ini. Minta Tuhan kasih hikmat, kasih kekuatan, lengkapi kamu dengan roh, supaya ketika kamu harus menyatakan kebenaran di dalam hidup ini, kamu berani untuk melakukannya. Selamat menjalani hidup di minggu sengsara Tuhan yang ke-6. Semoga kasih, sukacita, dan damai sejahtera Allah itu menyertai seluruh langkah hidup kita di usia yang baru. Amin.